Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Miss ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak Miss, ini masih tentang program linier ya. Hanya lanjutan itu menentukan nilai optimum dan minimum ya. Nah, mari kita bahas dulu katanya. Ini ada contoh soal. Harap kamu simak ya anakku. Kenapa bisa ambil ini? Kalau kita biasanya itu mau masuk perguruan tinggi, terus UNBK, sering sekali ada dia soal cerita. Jadi Miss pilih ini yang paling, ini Miss ambil dari soal-soal UNBK ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, Miss harap kamu mengikuti dengan baik. Kita mulai. Seorang pengrajin patung akan membuat patung Dewi Sri dan patung Dewa Ganesha. Sebuah patung Dewi Sri membutuhkan 2 gram emas dan 2 gram perak untuk lapisan luarnya. Sedangkan patung Ganesha membutuhkan 3 gram emas dan 1 gram perak untuk membuat lapisan luar. Sedangkan persediaan emas dan perak masing-masing adalah 12 gram dan 8 gram. Yang mau ditanya yang pertama, nah ini ada 3 ya. Yang pertama, berapa banyak masing-masing patung yang dapat dibuat dengan persediaan tersebut? Yang kedua, berapa banyak masing-masing patung yang harus dibuat agar memperoleh jumlah maksimum? Yang ketiga, jika patung Dewi Sri dijual seharga 50 juta dan patung Dewa Ganesha seharga 40 juta, berapa banyak jenis patung yang harus dibuat agar memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya? Ya. Oke, baik, kita bahas dulu. Yang pertama, kita misalkan patung Dewi Sri itu X, patung Dewa Ganesha itu Y, ya. Kita misalkan patung Dewi Sri itu X, patung Dewa Ganesha itu Y. Nah, untuk pembuatan satu patung Dewi Sri memerlukan 2 gram emas dan 2 gram perak. Lapisan luarnya, ya. Untuk pembentukan patung Dewa Ganesha memerlukan 3 gram emas dan 1 gram perak. Sedangkan emas totalnya adalah 12 gram. Perak totalnya adalah 8 gram. Nah, dari tabel ini mari kita buat model matematikanya ya. Ingat, Dewi Sri tadi X, Dewa Ganesha Y. Maka kita buat persamaan 1. 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Itu menjadi persamaan 1. Kenapa tandanya lebih kecil sama dengan Miss? Karena totalnya yang tersedia adalah 12. Kalau lebih dari 12 berarti nggak bisa dong karena bahannya kurang ya. Berarti boleh lebih kecil atau sama dengan. Itu dia. Nah, menjadi persamaan 2 yaitu 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 8. Itu menjadi persamaan 2. Nah, dari persamaan 1, mari kita cari titik koordinatnya. Ya. Persamaan 1 tadi 2X tambah 3Y sama dengan 12. Kalau pada sumbu X titik potong pada sumbu X dengan Y sama dengan 0. Berarti setiap yang ada Y kita ganti dengan 0. Maka 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 12. 2X sama dengan 12, X sama dengan 6. Maka titiknya adalah 6,0. Itu kalau di persamaan 1. Nah, lihat dulu dia di persamaan 2. Kita cari titik potongnya pada sumbu X. Setiap yang ada Y kita ganti dengan 0. Berarti menjadi 2X tambah 0 sama dengan 8. 2X sama dengan 8. Maka X sama dengan 4. Ini nggak perlu lagi Miss jelaskan sama kamu kan? Karena di kelas 10 kamu sudah belajar itu. Bahkan di mana-mana pun kamu belajar, ya kan? Maka diperolehlah dia titiknya 4,0. Nah, sekarang kita melihat ke titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y, titik potong pada sumbu Y dengan X sama dengan 0. Kita mulai dari persamaan 1 ini, persamaan 1. Berarti 2 kali 0 tambah Y sama dengan 8. Y sama dengan 8, maka titiknya adalah 0,8. Nah, untuk persamaan 2,
Titik potong pada sumbu Y-nya dengan X sama dengan 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12. Y sama dengan 4. Sehingga titiknya adalah 0,4. Nah, mari kita gambar. Ini dia ya. Tadi persamaan 1, mana persamaan 1 tadi ini ya. 2X tambah 3Y sama dengan 12. Ini dia. Titik potongnya tadi. 6,0 dengan 0,4. Karena dia lebih kecil sama dengan, berarti diarsir dia mendekati 0. 0, 0, 0. Mendekati 0. Nanti di sini kamu bikin 0 ya anakku. Ini garisnya ini agak kau pancangkan ke bawah. Ini. Kau pancangkan ke bawah, buat di sini 0-nya. Nanti kalau Miss Perik catatannya itu harus benar. Ya. Ingat yang Miss katakan ini. Ini dipanjangkan ke bawah, buat di samping ini 0. Nanti Miss periksa catatannya. Nah, untuk yang persamaan 2, 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 0. Ini dia, 4,0 dengan 0,8. Ini dia. Dia juga kan lebih kecil sama dengan. Jadi dia diarsirnya ke dalam. Diarsir ke dalam. Sebenarnya itu banyak arsirannya. Nah, mana yang menjadi himpunan penyelesaiannya, Miss? Ini. Karena ini yang paling banyak diarsir. Ya, yang paling banyak diarsir itulah yang menjadi HP-nya. Nah, untuk menentukan titik potong, nakku, nanti pas menggambarnya kamu, ingat jaraknya ini bagus ya. Jaraknya ini bagus. Sorry, ini nggak pakai penggaris Miss membuatnya. Tapi nanti kamu harus pakai penggaris ya. Ini jaraknya harus 1 cm, 2 cm ya. Harus 1 cm dia. Jadi ketemu dia titik potongnya di sini. Nah, tapi karena Miss buat di sini nggak terlalu lurus, maka kita carilah titik potongnya menggunakan rumus yang kita pelajari di kelas 10 pada matematika wajib, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel ya. SPLDV kemarin. Nah, ini pun kita buat menyelesaikannya dengan cara eliminasi. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1, 2X tambah 3Y sama dengan 12. Persamaan 2, 2X tambah Y sama dengan 8. Nah, yang kita eliminasi kan ada yang cocok ini. Y, modding. Langsung dicoret ya. Habis. Berarti tinggal dia 3Y dikurangi hasilnya 2Y. 12 dikurang 8 hasilnya 4. Maka Y-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita dapat Y-nya sama dengan 2, kita substitusi Y sama dengan 2 ke persamaan 2. Persamaan 2 apa? 2X tambah Y sama dengan 8. Kita substitusi Y sama dengan 2, berarti 2X tambah 2 sama dengan 8. Maka 2X sama dengan 8 kurang 2. Sehingga 2X sama dengan 6. Maka X sama dengan 6/2. Dan X sama dengan 3. Jadi titik potongnya adalah 3,2. X-nya 3, Y-nya 2. Pas kalau di sini ya. Ini kalau ditarik ke bawah, X-nya 3, Y-nya 2. Itulah dia titik potongnya. Bisa ya? Oke, baik. Nah, ini kita mau mencari nilai maksimum. Tadi kan ada titik pembatas ya. Titik pembatas di sini. Ada titik pembatas di sini. Ini. Ada kau tengok titik-titiknya kan? Titik-titiknya. Manalah titik-titiknya itu naik. Nah, ada di antara mana dia? Ini. 0,4, 4,0 dengan 3,2. Itu kemarin. Titik pembatas HP-nya ini ya. Untuk mencari harga maksimum, kita substitusikan titik pembatas himpunan penyelesaiannya ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya tadi 50.000 X ditambah 40.000 Y. Gitu ya. Nah, masukkan kemari. Pertama 0,4 dulu. 0,4 substitusikan. Berarti 50.000 kali 0 ditambah 40.000 kali 4. Maka diperoleh 160 juta. Kok ribu, Miss? Salah, sorry nakku, sorry ya. Fungsi objektifnya tadi itu 50 juta X ditambah 40 juta Y. Sorry. Nah, ini 0,4 substitusikan. 50 juta dikali 0, 0. 40 juta dikali 4 itu 160 juta ya. Nah, kalau pada titik
3,2 diperoleh 50 juta kali 3, 150 juta. 40 juta kali 2, 80 juta. Jadi dijumlahkan menjadi 230 juta. Kalau pada titik 4,0, 50 juta dikali 4, 200 juta. 40 juta kali 0, 0. Maka jumlahnya adalah 200 juta. Sehingga yang paling besar adalah pada titik 3,2 dengan penghasilan 230 juta. Jadi agar kita peroleh harga jual dengan maksimum, maka yang dibuat adalah 3 patung Dewi Sri dan 2 patung Dewa Ganesha. Itulah dia. 3 patung Dewi Sri dan 2 patung Dewa Ganesha. Itulah yang harus kita buat. Kalau kamu jadi pengrajin nanti, itulah yang harus kita buat untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Begitu kira-kira anakku. Mantap? Mantap. Nah, ini pekerjaan untuk kamu, tugas kamu. Silahkan kamu kerjakan, dikumpul kepada Miss. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat di rumah, diulang-ulangi soal kita ya, sehingga kamu semakin pintar dan semakin mantap. Oke, goodbye.